rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala wa al tufidu al-kull fi al-umumi fi al-jam'i wal ifrad kal-'alimi. Idza dakhalat sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah wa al tufidul kulla fil umum fil jam'i wal ifrad kal alim. Dan alif lam itu tufidu al kull, yang memberikan faedah al kull, seluruh fil umum, pada makna umum. Baik. Ketika dia masuk fil jama', kata jama', wal ifrad, kata mufrad, seperti kal alim. Baik. Ini bait syair nomor 32. Silakan baca. Idza dakhalat al ala lafzi mufradin aw lafzi jam'in afadat lafzi jam'in, lafzi bisa lafzin mufradin, tapi ini lafzi jam'in, lafzi mufradin mungkin begitu. Terus afadatil istighraq wal umuma li jami'il ma'na. Itu kaidahnya. Idza dakhalat al ala lafzin mufradin aw lafzi jam'in afadatil istighraq wal umuma li jami'il ma'na. Kalau alif lam ini masuk kepada lafaz mufrad atau lafaz jama', maka dia memberikan faedah al-istighraq, menenggelamkan semua makna yang masuk kepadanya. Wal umum, makna umum, itu semua maknanya. Bisa paham ini? Seperti kata al-insan, wal 'asri innal insana lafi khusr. Ya. Paham ini? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun, terus. Bisa paham ini? Ini umum semua manusia masuk. Dan ini disebutkan di usul al-kulliyat ini yang saya syaratkan di akhir tafsir. Jadi ini asalnya ini disebutkan di akhir juz 5 yang disebutkan, yang dicetak pada masa hidup beliau rahimahullah. Jadi tafsir subhanallah sudah dicetak ya di masa hidup beliau, dan ini beliau letakkan di akhir juz 5. Ya, pernah tahu sampai mana batasnya? Ya, surah apa tafsirnya? Tapi di sini ya dicetakkan yang kita dapat terakhir setelah mungkin beliau wafat, itu sudah ditaruh di belakang sebagai penutup. Itu mungkin ada di antara antum yang belum pernah buka ini karena dia di akhir. Nah, kita kan ceritanya kalau beli buku, kalau tidak dipelajari, tidak dibacakan, tidak didapat ya. Tidak ketemu. Kecuali kita memang gemar buka-buka bolak-balik, lihat daftar isinya, lihat. Itu paling minimal antum lihat itu. Beli buku, lihat daftar isinya, lihat mukadimahnya, ini buku tentang apa, dia bahas apa saja yang bisa saya dapat dari sini. Ya, ini di akhirnya. Ini beliau sebutkan sini, walaupun ini tentang tafsir ya, ini ada kaitannya tentunya, perhatikan. Wa min usulihi ya, annal alif wal lama ad-dakhilata 'ala al-awsaf wa 'ala asma'il ajnas tufidu istighraqa jami'i ma dakhalat 'alaihi min al-ma'ani. Sama tak? Memberikan faedah. Ini bahkan boleh rinci sini ya. Alif lam yang masuk kepada sifat atau isim jenis tufidu istighraq jami'i ma dakhalat alaihi min al-ma'na, maka memberikan faedah penenggelaman semua yang masuk padanya dari makna-makna. Ya. Bisa paham ini? Nah, ini makna dari kaidah. Terus فدخولها على المفرد مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلى آخره. Apa artinya al-insan? Ya, baca. أي كل إنسان خاسر. Kullu insan. Nah, ini pengaruh dari kaidah. Ya, dan ingat kalau kita belum belajar tidak bisa cerita begini. Ya, coba antum bayangkan sebelum kita kenal ini kaidah alif lam dan seterusnya. Kita belum belajar nahwu. Mana ada kita tahu ini ali ini ternyata maknanya umum semua. Al-insan masuk kepada ya ayat ini. Paham ini? Ini kullu insan. Itu kan dari kaidah, ya. Taib, kullu insanin khasir. Jadi memang berat kalau kita nak belajar. Terjemahan pun ya, coba lihat terjemahan apa terjemahannya. Ya. Sungguh manusia. Ya.
Jarang itu diingatkan kullunya, jarang, karena memang ini ilmu. Ya, dan terjemahan sungguh manusia begitu saja. Tapi kalau orang paham, oh, al-lisan, masuk. Sudah. Semua manusia tanpa terkecuali. Nanti diperkecualikan pakai illah setelahnya. Bisa paham ini? Jadi dia tetap pada makna umumnya, kemudian diperkecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bersumpah. Bisa paham ya? Baik. Terus لا يختص بإنسان دون غيره. itu boleh tak ini kata Syekh? Tidak, ini ya, keumuman ini tidak khusus untuk satu orang tertentu tanpa yang lainnya. Oh ini gini, anak RBA aja, yang lain tidak. Oh tidak, semua tanpa ada kekhususan. Nah ini pas sampai ayat innal insana lafi khusr. Cuman kan setelahnya ada istisna. Ini lain ceritanya. Tapi sampai lafaz innal insana lafi khusr, al insan maknanya apa? Semua. Itu pas enak deh. Ada illah maksud. Oh. Ya. Kan innal insana lafi khusr ini apa? Melahirkan apa? Khauf. Rahbah. Ini celaka kita. Siapa mau celaka? Ini kita artikan rugi saja. Siapa? Kau mau rugi? Tidak ada mau rugi. Ya. Paham ini? Orang menikah saya tidak mau rugi. Kasih menikah saya tidak mau rugi. Ya, itu dunia. Apalagi ini. Terus. Illa man istathniya. Kecuali orang yang diperkecualikan. Ya. Siapa itu? Wa humul ladzina amanu biqulubihim. Orang-orang yang beriman dengan hatinya. Wa 'amilus solihati bijawarihim. Ya, beramal dengan amalan saleh dengan anggota badannya. Wa tawasaw bil haqqi alladzi huwa al-'ilmun nafi'. Ya, saling berwasiat dengan kebenaran. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Apa dia mewasiatkan? Apa kebenaran yang dimaksud kalau bukan ilmu yang bermanfaat? Ya. Terus. Wal 'amalus salih wa tawasaw bis sabri 'ala dzalik. Jadi ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh tergabung. Wa tawasaw bis sabr 'ala dzalik. Dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran 'ala dzalik. Ini misalnya kita hubungkannya di salah satu usul. Jadi sabar itu bukan hanya sabar dalam menghadapi ujian dan musibah, cobaan, bukan. Tapi sabar itu mencakup tiga. Sabar dalam melaksanakan perintah, melaksanakan ketaatan secara umum, kedua meninggalkan larangan yang haram, masuk juga makruh, kemudian menghadapi musibah. Paham ini? Kalau kita kaitkan langsung dengan Al-Asrnya, surah Al-Asrnya, itu kita sabar dalam beriman. Ya, sabar dalam berilmu. Al-ilmu wal amal wad da'wah ini. Sabar dalam berilmu. Coba kita belajar harus sabar. Oh, sabar berat. Ya, sabar. Rezeki sudah pegang-pegangan. Jam berapa ini Ustaz? Jam 8, setengah 9. Belum makan, siapa suruh belum makan? Ya. Dan seterusnya. Sabar kan? Harus sabar. Ali, sabar ya? Sabar, susah masuk. Sabar. Ya, jangan lari. Ya, pulang. Ya. Paham ini? Dalam beramal. Oh, berat lagi. Sudah tahu ilmunya, amalkan, Masya Allah. Ya, sampai-sampai saking beratnya ini banyak orang tidak mau belajar, takut dia belajar. Karena kenapa? Kalau belajar ke ustaz banyak ditahu. Ini boleh bodoh lagi. Ya. Ayo coba lihat. Ini kan kelihatannya bagus kelihatannya, tapi itu makna dari kebodohan, tanda dari kebodohan. Ya. Kita tahu saja banyak salahnya, cacatnya, apalagi memang tidak mau belajar, lebih hancur lagi kan begitu. Ya, karena memang tuntutannya sudah tahu, amalkan, tidak bisa lari. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab fala ta'qilun. Tidak bisa memang. Harus memang kita, apalagi kita sudah tahu ilmu. Oh saya belum saya amalkan. Sana lagi. Iya. Kau sampaikan, amalkan. Tapi saya saya belum amalkan. Kena juga. Sama ya? Baik. Di sini dia wasiat sabar dalam berilmu, sabar dalam beramal, dan sabar dalam berdakwah. Kalian senior mengurus santri junior, itu juga bentuk dari dakwah. Ya, jadi harus sabar, dibully, dibilang-bilang Ramadan, rezeki ini semua ini. Ya biasa. Kita kan mantan junior ya. Pernah jadi junior Rudin. Dulu kau kasih begitu, kalau sekarang kasih begitu. Dosa. Ya.
Al jaza' min jinsil amal. Ya, paham ini? Baik. Ya harus sabar, ya. Harus sabar. Mungkin dulu kita kasih begitu pengurus tak, sekarang kau jadi pengurus kau dikasih itu. Kau ingat dulu. Wah, ini saya ini karena dosaku dulu. Ya, Ali, baik. Jadi ini sabar ini 3 ya. Sabar dalam berilmu, sabar dalam beramal, sabar dalam bahkan sabar dalam sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Ya, jadi tidak ada itu sabar ada batasnya. Bukan sabar injak. Ya. Kalau sabar ada batasnya bukan sabar. Coba orang bilang begitu pasti ya, tendang, tobok, pukul. Itu kan berarti tidak sabar namanya. Orang sabar apa? Dia tahan bagaimanapun kondisinya, dalam level apapun, biar level 10, level 20. Bisa namanya sabar. Tidak ada batasnya. Kapan dia bilang sabar ada batasnya berarti belum sabar. Kalau sabar itu tidak ada batasnya. Coba lihat Nabi SAW, bagaimana dia bersabar. Ya, kebaikannya kaumnya sendiri, dia yang korban itu, dilempari lagi batu, dilempari kotoran ketika rukun dan seterusnya, dizalimi, mau dibunuh. Sabar bagaimana itu? Coba, kalau kita mungkin sudah lama lari. Ya, mungkin baru 1-2 kali mungkin dia sudah tidak kuat. Sudah berhenti. Itulah sabar. Paham ini? Terus. Fahaulai humur rabihun. Nah, mereka inilah yang mengumpulkan 4 sifat ini: ilmu, amalan, dakwah dan sabar. Ya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Rabih itu lawan dari khasir. Rabih, ya, itu lawan dari khasir. Orang yang beruntung. Paham ini ya? Cuman pertanyaan di sini, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak menyebutkan yang pertama dengan bahasa al-iman? Kenapa dia bilang al-ilmu? Saya bisa jawab. Karena iman tidak bisa tercapai kecuali iman tidak bisa tercapai kecuali dengan ilmu. Itu kapan ilmunya salah, maka keimanannya siapa nama tak? Kapan ilmunya salah, maka keimanannya akan salah. Coba lihat ilmunya masyarakat. Wah, ini Ustaz kalau jimat ini kalau dipakai bisa. Ini kan ilmunya salah. Keyakinan apa ilmunya? Ya, pengisingannya sudah salah, maka keyakinannya akan rusak. Kalau orang bilang input outputnya, ya ini saya ganti-ganti supaya kalian. Inputnya imannya, outputnya keyakinannya. Apa ilmunya salah, ya sudah. Keluarannya ya yang dia iman jadi salah juga. Dia coba imannya benar, ilmunya benar. Ilmunya Al-Qur'an Sunnah. Insyaallah. Ya, maka keimanannya akan benar. Ilmunya ilmu Al-Qur'an Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Insyaallah keimanannya benar, akidahnya benar. Ya, tauhidnya benar. Bisa paham ini? Baik, itu dikatakan dengan bahasa al-ilmu. Ya, karena keimanan itu lahir dari ilmu. Ya, baik. Terus. Wa man fatahu syai'un min hadhihi al-khisal hasala lahu min al-khasar bihasabi ma fatahu. Ya, dan barang siapa yang luput darinya, hilang darinya sesuatu dari 4 sifat ini, maka akan terwujud untuk dirinya dari kerugian. Maksudnya dia akan mendapatkan kerugian sesuai dengan apa yang luput dari. Kalau hilang semua ya kerugiannya full. Kalau hilang 1, hilang 2 ya rugi sesuai dengan apa yang hilang. Itu saya katakan tadi, orang nak mau belajar, hilangnya banyak. Ya, karena dengan dia tidak belajar, ini yang 3 di atasnya, 3 setelahnya ini bermasalah karena dasar semuanya dari ilmu. Bahkan dasar dari 4 ini iman, amalan saleh, tawassul bil haq, tawassul bis sabr, dasarnya semuanya adalah ilmu. Belajar agama. Memang repot, berat. Kalau memang dari awal memang sudah tidak mau belajar, berat. Oleh karena itu syaitan, jamaah sekalian, ya antum, ana dan antum semuanya yang belajar agama itu selalu dironrong. Gimana berhenti? Berhenti, kalau tidak berhenti kasih belok jalannya. Ya, dikasih miring-miring. Ya. Atau diarahkan kepada ilmu dan keyakinan sesat, baru disemangati di situ. Nah ini, antum merasa gitu? Semakin lama antum belajar semakin berat. Dalam arti apa? Ujiannya. Ya, orang tua suruh pulang, orang tua sakit-sakit, suruh kerja, suruh ini, suruh menikah, berat. Ya.
Padahal posisi kita belajar. Ya ini ujian seperti itu. Ya. Paham ini? Baik. Terus. وكذلك قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. Syahidnya sini al-insan, ya. Al-insan. Al-insan ini semua mencakup semua manusia. Dicipta halu'an, dalam keadaan halu'. Halu'an ini ditafsirkan dengan dua ayat setelahnya. Apa itu halu'an? Yang pertama, idza massahu syarru jazu'an. Ya, yang kedua, wa idza massal khairu manu'an. Illal musalli. Ya tak? Ya Caca Min, lanjutan ayatnya itu. Ini perkecuali. Bisa paham ini? Nah, perhatikan ya. Jadi halu'an itu tafsirnya idza massahu syarru jazu'an wa idza massal khairu manu'an. Illal musalli. Baik. Terus Innal insana lirabbih lakanud. Terus. Innal insana ladzalumun kafar. Jadi ini syahidnya kata al-insan. Pakai alif lam atau tidak? Pakai alif lam. Terus. Ay kullu wahidin minan nasi hadhihi sifatu. Hadhihi sifatu khabar. Berbentuk jumlah. Jumlahnya mubtada khabar lagi. Nah, kullu mubtada khabarnya hadhihi sifatu. Hadhihi sifatu khabar ternyata jumlah lagi. Nah, biasa begitu. Ini Fahri ini, ya, Fahri ini motornya bagus, begitu. Jadi Fahri mubtada, motornya bagus, khabar. Bisa paham ya? Motornya motor NMAX Turbo T Mas apanya? Ultimate. Yang varian tertinggi yang ada anunya, layarnya apa? Layar Google Map di mana? Di setirnya. Jadi ini mubtada, Fahri mubtada, motornya bagus, sama sini. Jadi semua dari manusia, setiap dari manusia, hadhihi sifatu, ini sifat. Ya, tapi ingat ya, jangan lupa. Ya. Syekh sudah bilang tadi, illa manistus niat. Nah, memang sapurata awal yang dalam artian semua manusia begini. Tapi ingat, ada orang-orang yang diperkecualikan. Ada istisna. Paham ini? Terus. Illa man akhrajahu Allah Ta'ala an hadhihi sifatil madmumati ila sifatil khair allati hiya afdaluha. Ini istisna. Illa, kecuali. Jangan berhenti di situ. Oh, semua orang begini sapu rata. Semua laki-laki sama, semua perempuan sama. Dari mana kau ambil rumus? Ya. Ini saja yang seperti ini. Allah sendiri yang ceritakan sifatnya aslinya begini, asalnya begini, tapi Allah sendiri perkecualikan. Ya, jangan samakan saya dengan laki-laki yang lain. Ya. Bisa paham ini? Samakan saya dengan orang-orang. Ya. Paham ini? Bisa paham ya? Jadi ada yang diperkecualikan. Illa man akhrajahullahu an hadhihi sifatil madhmumah ila sifatil khair allati hiya afdaluha. Kecuali orang yang Allah keluarkan dia dari sifat yang jelek ini kan tidak bagus semua ini. Ya, innal insana fi khusr. Baik. Innal insana khuliqa halu'a. Baik. Innal insana li rabbih lakanud. Baik. Innal insana ladzalumun kafar. Baik. Tidak ada yang baik ini. Ya, tapi Allah keluarkan dia dari sifat yang jelek ini kepada sifat yang baik yang merupakan lawannya. Syukurnya kita jemaah sekalian, kita tidak disuruh bereksperimen, suruh cari sendiri. Ini semua orang rugi kecuali begini, kau cari sendiri. Alhamdulillah tidak ada yang seperti itu dalam syariat kita. Semua lengkap, terang, jelas. Ya, sisa kita. Ya, ini sudah disebut ini merugi kecuali ini yang punya empat. Kau mau rugi mau tidak? Ya, tidak mau rugi sudah. Wujudkan ini empat ini. Ya, bukan begitu. Bisa paham ya? Baik. Lanjut. Wa min amthilati dukhulu ala al-mufradi. Ini al-insan mufrad ya. Ini masih yang mufrad. Beliau nanti jamak terakhir. Terus.
دخولها على أسماء الله وصفاته، فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى. Terus wastaghraqathu وبلغت نهايته. Koma, sabar. Ya, jadi di antara contoh masuknya alif lam kepada isim mufrad, ya, dukhuluha ala asma'illahi wa sifat. Masuknya alif lam ini kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali alif lam ini masuk ya kepada isim, ya, nama dari nama-nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah, afadat jami'a dzalikal ma'na. Maka dia memberikan faedah seluruh ya makna dari nama dan sifat tersebut. Seluruh makna dari nama dan sifat tersebut. Paham ini? Wastaghraqathu, dan dia tenggelamkan semua makna tersebut, wa balaghat nihayatu. Ya, dan ini sampai pada puncak kesempurnaan. Ya, bukan sekadar makna tapi makna yang sempurna. Paham ini? Seperti Allah punya nama Al-Hayy. Ya, yang akan disebutkan Al-Hayy. Dalam terdapat penetapan sifat Al-Hayah. Ya, ini hayah sempurna, kehidupan sempurna. Seluruh makna kehidupan. Ya, kama taliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Bagaimana yang ya pantas dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sifat kesempurnaan untuk manusia, tapi itu ya tidak cocok untuk Allah. Seperti kita, kalau punya anak, sempurna atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus, ada anaknya. Ya, paham ini? Oh, coba lihat, kasihan ya para pengantin, tanya kapan kan ada anak belum? Itu kan repot ya. Paham ini? Atau kita misalnya, kamu belum menikah, masih jomblo. Apa menikah Ramadan? Ya. Ini kita. Tapi coba untuk Allah, itu tidak cocok. Allah tidak punya pasangan, tidak punya anak. Naudzubillah. Bisa paham ya? Baik. Jadi sebagaimana yang layak dengan kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya كالحي والقيوم، أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفة الذات، والقيومية الكاملة الذي قام بنفسه وقام بجميع المخلوق تدبيرا. Nah, ini ya. Al-Qayyum, Al-Hayyul Qayyum. Kita lihat usul kuliah ini. Mana Al-Hayyul Qayyum? Ini saya dah hitung dulu ini. Berapa ini totalnya ya? Dah sempat hitung. Kalian mungkin ada yang bisa hitung ya? Berapa semua nama yang boleh sebutkan sini? Al-Hayyul Qayyum. Karena kadang ada beberapa nama boleh gantikan. Baik. Terus ini Al-Hayy dan Al-Qayyum. Jadi sini disebutkan lahul hayatul kamil. Dari mana Al-Kamilah ini? Alif lam. Ya. Paham ini? Bukan sekedar hidup. Kita kan disebutkan juga hidup. Kamu hidup ini hidup. Ini Al-Hayy. Ya. Yang mengharuskan sifat az-zat. Al-Qayyum, wal qayyumiyatul kamilah. Saking sempurnanya, alladzi qama bi nafsi wa qama bi jami'il makhluk tadbiran. Tadbiran. Sudah? Lanjut. Al-alimu alladzi paling atas dia. Al-Hayyul Qayyum digantikan kamilul hayati wal qa'imu bi nafsi. Al-Qayyum li ahli samawati wal ard, al-qa'imu bi tadbirihim wa arzaqihim wa jami'i ahwalihim. Fal hayy al-jami'u li sifatidz dzat. Coba lihat. Antum kira ya, perbedaan ungkapan takbir seperti ini besar sekali maknanya. Kadang kita satu takbir tidak ngerti, tapi dengan ungkapan yang lainnya arahnya sama, kita malah paham di sini. Ini coba lihat, kata beliau al-jami'u li sifatil dzat. Coba kata al-jami'. Alif lam. Inilah makna alif. Bukan sekedar hidup, punya kehidupan tidak, tapi al-jami'u li sifatil dzat. Al-Qayyum al-Jami'u li sifatil
af'al. Subhanallah. Coba lihat makna. Ayo, makna istighraqnya, paham? Kelihatan maknanya di sini dengan bahasa Syekh ini. Orangnya sama ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Cuma beda tempat. Ya. Walaupun kita sudah paham dari buku, sudah. Cuma saya bacakan sengaja supaya kalian lebih paham, kita lebih paham, ya. Coba kata beliau, fal hayy al-jami' li sifatillah. Ya, al-kamilah tentunya. Wal qayyum al-jami' li sifatil af'al. Bisa paham ini? Baik. Terus Al-alimu alladhi lahu al-ilmu asy-syamil li kulli ma'lumin. Sabar. Al-alim al-khabir kata beliau di usul kulliyat. Al-alim al-khabir wa huwa alladhi ahata ilmuhu bil-zawahiri wal-bawatini wal-israri wal-i'lani wa bil-wajibati wal-mustahilati wal-mumkinati. Coba mustahil saja Allah. Ini yang sering diungkap ya. Ilmu Allah itu sekilasnya, coba lihat. Allah tahu yang telah terjadi. Satu. Yang telah terjadi sebelum saya berbicara 834. Sebelum 833 sampai ribuan tahun, puluhan ribuan tahun sebenarnya Allah tahu. Dan yang sekarang terjadi, sedang terjadi detik ini. Ustaz Abdurrahman mengajar satu bait di Palu, saya di sini. Orang jaga lokasi, ya tukang apa semua, ya bikin cakar ayam apa, bisa apa ini? Semua terjadi. Bukan hanya manusia, semuanya apa Allah. Dan yang akan terjadi 3. Dan yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadi. Bayangkan. Walau ruddu la'adu liman wa innahum lakadzibun. Mereka bilang, kalau dapat tobat kami begini. Dikembalikan mustahil. Tapi anggaplah terjadi. Allah tahu. Walau ruddu la'adu liman huwa. Kan janjinya apa, tidak ngulangi lagi kan? Ya. Oh, enggak, sudah beriman ini hancur kita. Seandainya mereka dikembalikan, mereka akan kembali dari apa yang dilarang mereka. Ya, paham ini? Ini al-alim. Ya, sebutkan wal mustahil. Coba bayangkan al-wajibat wal mustahilat wal mumkinat. Coba lihat sudah berapa sisi umumnya nih. Tadi yang nampak, yang tersembunyi. Al-israr wal i'lan. Ya, kemudian wabil alamil alawi was sufli. Alam atas, alam bawah. Yang di atas langit, yang di bawah, bahkan bawah tanah, dalam tanah, Allah tahu. Paham ini? Wabil madhi wal hadiri wal mustaqbal. Lalu sekarang akan datang. Ya, fala yakhfa alaihi syai'un minal asya'. Syai'un nakira dalam susunan penafian. Terus Ar-Rahmanur Rahim alladzi lahu ar-rahmah. Sini juga bagus ya, sini alladzi lahul ilmu syamil li kulli ma'lum. Tapi penjabarannya tadi bagus bahasanya di usul al-kulliyat. Terus Ar-Rahmanur Rahim alladzi lahu ar-rahmatul 'ammatul wasi'atu li kulli makhluqin. Baik. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim antum bisa lihat tafsirnya di tafsir surah Al-Fatihah. Bagus sekali beliau uraikan tentang rahmat ya. Baik. Rahmat Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus Al-Ghani alladzi lahu al-ghina at-tam wal mutlaq min jami'il wujuh. Baik. Al-Ghani lahul ghina at-tamul mutlaq min jami'il wujuh. Baik. Untuk Allah, milik Allah al-ghina at-tam. Kekayaan yang sempurna, yang mutlak dari seluruh sisi. Terus Al-Aliyul A'la alladzi lahu al-'uluwul mutlaq min jami'il wujuh. Ya, ini Al-Ali Al-A'la. Ya, kita lihat yang sama komentar beliau, perhatikan. Al-Aliyul A'la, Al-Ali Al-A'la, dua nama. Wa huwa alladzi lahu al-'uluwul mutlaq min jami'il wujuh. Ya, ini yang seperti ini sebenarnya. Kalau ada ahlul bid'ah mengingkari Allah di atas, suruh baca ayat kursi, lari setannya itu. Apa ayat terakhir? Apa potongan terakhir di ayat kursi? Potongan terakhir, dua nama Allah SWT. Apa itu? Wa huwal aliyul azim. Apa, tanya bila apa artinya al-ali? Kalau dia orang Indonesia tanya, orang Makassar, apa itu? Apa betulan ninjo al-ali?
Apa artinya al-ali? Suruh tanya. Kalau dia bilang maha tinggi, ya maha tinggi. Tinggi itu di mana? Nah, lari setannya. Amin. Baik. Mereka kan ingkari apa? Ulu zat kan? Nah, sedangkan pada al-ali itu semua ulu semua ulu ada. Ulu ada berapa? Tiga. Sebutkan oleh Syekh. Ya. Ulu qahar, ulu qadar, ulu zat. Kata Syekh, perhatikan. Wa huwa alladhi lahu al-'ulu al-mutlaq min jami'il wujuh. 'Ulu dzat, 'ulu al-qadar, was-sifat wa 'ulu al-qahr. Tallu. Yang diingkari ahlul bidah satu. Yaitu apa? 'Ulu dzat. Apa susahnya kan? Dalam satu paket. Al-'ali al-'ala itu dalamnya terdapat ini tadi fungsi al ini menenggelamkan semua makna yang memang harus masuk di situ. Sedangkan tanya mereka, kenapa kau kasih keluar ulu dzat? Apa alasanmu? Ini pakai alif lam mim nih. Istighraqiyah. Berarti harus masuk juga ulu dzat. Kenapa kasih keluar? Ya. Allah yang bilang namanya, kamu sendiri kalau dipanggil selain namamu kau marah. Saya namaku Acok, namaku ini. Kalau dipanggil Aceh, mau Aceh. Marah kan? Bukan namaku itu. Sekarang nama Allah kau preteli maknanya. La ilaha illallah. Beraninya kau. Ini Allah sendiri bilang namaku begini. Saya ini. Ya. Baru kau nafikan dari makna dan kandungan yang harusnya masuk ke nama tersebut. Ya ini kalau lebih dari sekiknya dan kerasnya ya susah memang kalau orang sakit biar disapu-sapu. Ya, dia bilang keras ya itu karena sakit ya. Nah, ini nasihat kelembutan untuk mereka daripada kau masuk neraka. Ya, tersesat. Bisa ini tapi ya itulah. Kalau orang sakit, dia sakit gigi. Kau sentuh-sentuh, giginya tamam, pipinya tamam. Ramadan sudah. Merah matanya begini. Kopi Ramadan, sahur. Belum sentuh sudah. Amin. Itu kalau sakit. Kita lembuti saja sakit. Tapi kalau normal kita ceramah begini, jelaskan kebenaran, kebatilan, bid'ah. Wah, santai mana senang. Wah, bagus. Ya kan? Dia orang sakit memang susah. Di kepalanya penuh bid'ah, kita bicara bid'ah sudah, baru mendengar satu kali sudah panas merah. Wahabi. Betul kan? Ini emang orang sakit memang. Coba antum luka, misalnya luka bengkak bernanah, ada orang mau pegang. Kau sapu-sapu je mana? Kau bilang, coba ya. Coba mi. Marah enggak? Padahal kita mau sapu, mau elus. Kalau lagi sakit saya elus. Mau? Coba? Marah enggak? Marah Ramadan. Sudah luka, bengkak. Bernanah, kopi pegang-pegang, elus-elus. Ini. Itulah. Alhamdulillah ya. Jadi ini coba ya. Perhatikan ya seperti saya masya-Allah ya. Hujjah. Ya, paham ini? Baik. Jadi ulu zat, ulu qadar sifat, ulu al-qahr. Paham ini? Fa huwa alladhi 'ala al-'arsy istawa. Ya, ini beliau bahas tentang apa? Al-'ali, al-'a'la. Ngapain Syekh sebutkan ini? Fa huwa alladhi 'ala al-'arsy istawa. Karena istiwa itu merupakan ulu zat. Adapun al-'ali mencakup tiga-tiganya. Tapi untuk istiwa ini khusus untuk ulu zat. Bisa ya? Baik. Terus العليم الكبير الجليل الجميل الحميد المجيد الذي له جميع المعاني العظيمة والكبرياء والجلال. عظمة معاني العظمة bukan عظيمة عظمة. معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد. Terus وقس على هذا بقية الأسماء والصفات. بقية الأسماء والصفات. Kiaskan ya seperti ini semua nama dan sifat Allah. Semua nama dan sifat Allah. Ya, paham ini? Jadi ini kaidah, ini bantahan terhadap ahlul bidah. Ini repot kita. Bagaimana mau kita tetapkan makna yang sempurna
menenggelamkan seluruh makna ketika pakai alif lam. Dan maknanya saja yang benar dia tidak tetapkan, dia tahrif, dia takwil. Sisa saja Ki. Paham ini? Ini kan istighraqiyah, ini kan apa kata Syekh tadi? Afadat jami'a dzalikal makna wastaghraqathu wa balagat nihayatuh. Nah, bagaimana mau afadat, mau istighraq, mau balagat? Kalau maknanya sendiri yang benar dia mana tetapkan. Ya. Allah punya tangan, Allah punya betis dan seterusnya. Allah punya kaki. Ya. Allah Maha tinggi di atas arsy. Sangat mati. Ke maknanya saja asal makna mereka sudah tidak mau tetapkan, dipreteli, palingkan, takwil sana sini. Ya, itu membingung mereka. Ya. Yang paling berat itu yang sering disebutkan oleh guru kita Ustaz Qarni hafizahullah, ketika mereka baca ayat hadis tidak ada ta'zim. Itu subhanallah, hidayah untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidayah untuk salafiyin. Mereka diberi ilmu seperti itu. Bagaimana pengagungan Allah punya tangan, biadikal khair, di tanganmu. Ya, hanya tanganmu ya Allah seluruh kebaikan. Bagaimana apa? Tangan sendiri maka kita tetapkan. Ya. Padahal orang awam sendiri, orang awam bertanya, oh itu di tangan Allah. Itu orang awam itu bilang tuh. Biasa enggak orang awam bilang begitu? Semua di tangan Allah, Ustaz. Allah sudah atur semua, ya kan? Itu orang awam saya tetapkan. Ini ente. Subhanallah. Kau belajar, capek-capek belajar, dapat titel begini. S ini, M ini. Biar begitu tidak bisa. Hidayah, ya rezeki. Rezeki khusyuk ya. Terus. Lanjut. ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريفة لكفى بها شرفا وعظمة. Antum tahu ini artinya nih satu kalimat ini? Seandainya ya, tidak ada pembahasan dalam kaidah ini kecuali tempat ini saja. Itu apa? Tentang nama dan sifat Allah. Maka cukuplah ini jadi kemuliaan dan keagungan untuk kaidah. Kita kan banyak-banyaknya ini alif lam istighraqiyah ini tentang nahwu. Ya. Kemudian ketika dia masuk ke isim jenis sifat. Jarang yang membahas alif lam ini ternyata masuk juga dalam pembahasan al-asma wa sifat. Ini Syekh sengaja singgung ini. Bahkan beliau seandainya ini tidak ada pembahasan lain kecuali hanya ini tentang alif lam istighraqiyah, tentang nama dan sifat Allah saja, cukup ini sebagai kemuliaan dan keagungan untuk kaidah tersebut. Dan ini bukan hanya untuk nama dan sifat Allah, bahkan umum semua. Itu tadi kata Syekh ketika alif lam masuk kepada asma'il ajnas, ya, wal awsaf, isim jenis dan sifat. Ini kaidah berlaku. Apalagi masuk kepada nama dan sifat Allah. Terus. Wa mithalu dukhuluha al-jam'i. Nah, sekarang jamak. Kalau tadi alim mufrad, Rahman, Rahim, mufrad semua. Apa kan mufrad? Bukan musanna, bukan jamak, bukan? Ya. Masih ingat ya? Ayo lanjut. Ini jamak sekarang, jamak terus. Famithlu qoulihi ta'ala ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Mana jamaknya sini? An-nas. Kalau fuqara nanti ya, an-nas dulu. An-nas, ya ayyuhan nas terus. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Terus. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum. Nah, ini khitab umum ya, masuk kepada yadkhulu fi hadha khitab jami'un nas. Ya. Jadi belum kita alif lamnya dari maknanya sudah jamak. Tapi tetap ini punya faedah ini alif lam. Jadi bukan sekedar jamak tapi semua seluruh yang masuk. Kamu nas. Itu disebutkan dalam riwayat bahwasanya ini nas ini bukan hanya dari apa? Dari manusia. Nasu minal wa nasu minal jin. Ya. Bisa paham ini? Jadi semua jin dan manusia sama dalam perkara-perkara seperti. Jadi bukan hanya manusia seluruh, jin juga kena. Demi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Digandingkan semua jin dan manusia. Terus. Wa qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Yadkhulu fihi umumul mu'minin. Umumul mu'minin. Semua orang-orang beriman. Ya, tanpa terkecuali. Ya, terus.
وقوله إنما المشركون نجس يدخل فيه كل مشرك. Al-musyrikun, alif lam. Terus وقوله إن المسلمين والمسلمات. Ini berapa golongan ini? 10 kali 2, laki-laki perempuan. Allah janji dengan satu, dengan dua janji. Adallahu lahum maghfiratan. Yang kedua, wa ajran aziman. Ajran aziman, kalau antum lihat di buku tafsir ini apa ditafsirkan apa? Surga. Surga. Termasuk orang berpuasa. Ini kita tahu karena sebelum ceramah tarwiyah ini. Ya. Di antara tema pembahasan ini kita bahas. Kita lihat ternyata tafsirnya luar biasa. Ajran aziman, surga. Ya, belum lagi ada pintu khusus namanya apa? Ar-Rayyan. Dari Roy. Roy itu orang haus minum, puas. Puasnya itu ya namanya Ar-Roy. Ke pintu Ar-Rayyan. Haus pas minum ya sampai puas itu namanya Ar-Roy. Ini pintu Ar-Rayyan khusus untuk orang-orang berpuasa. Ya, dan puasa disebutkan puasa apa masuk. Ya, tentunya paling pertama adalah puasa Ramadan. Setelahnya puasa apa? Sunnah. Jadi jangan hanya puasa Ramadan kamu niatkan Ar-Rayyan, ini biar puasa sunnah. Karena Allah cuma bilang as-shaimun, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumul qiyamah. Allah as-shaimuna Ramadan saja enggak. Tapi semua puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Yaumul Bid, seterusnya sampai itu puasa disyariatkan. Ya, paham ini? Maka niatkan itu. Bisa masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Terus ila akhirha yawm hadhihi al-asnaf al-madhkura. Ini itu 10 kali 2. Maksudnya 10 laki-laki dan perempuan. 10 laki-laki, 10 perempuan. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, seterusnya. Laki-laki dan perempuan. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Ya, terakhir. Paham ini? Adallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Terus وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Al-a'mal, bukan innamal amalu, tapi innamal a'mal. Semua amalan tanpa terkecuali. Apa kata Syekh? يعم كل عمل بدني ومالي وعبادي أو مادي. Wallahu a'lam. Ya, semua amalan, ya, semua amalan badan, harta, ya, ibadah dan maddi. Ya, Allah a'lam. Kaidah setelahnya mirip. Artinya ya maknanya umum. Intan nakirah fi siyakin nafi wan nahi. Kalau nanti di usul wal kulliyat itu 4. Kalau di sini 2 saja. Nahi dan nafi. Ya. Tambah 2 apa? Istifham dan syarat. Nanti ya kita sebutkan. Boleh sebutkan mana yang pertama itu? An-nakiratu fi siyakin nafyi atau siyakin nahi atau istifham atau siyakin syarti ta'um. Ya. Wa kadzalika al-mufradul mudhaf ya'um. Ya. Sama ini? Baik. Nanti ini masih mirip-mirip mirip-mirip. Jadi nakira dalam susunan penafian dan nahi, kemudian man, ma ini juga masuk. Ya, walaupun beliau tidak rinci ya mana apa di sini, tapi beliau langsung menyebutkan bahwasanya tufidani ma'an kullal umum. Kemudian terakhir al-mufrad al-mudhaf. Jadi ini susul menyusun lah. Ya, bait 32, 33, 34 sampai 35. Ini hubungannya dengan umum, ya. Dengan umum. Bisa paham ini? Dimulai dari alif lam. Kemudian an-nakirah dalam susunan ini. Kemudian ma dan man. Kemudian al-mufrad al-mudhaf. Ila huna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.